Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami Dihadio dengan berkarya maju terus, maju terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Hadratil kiram ila jami'il ulama'il amilin, para asatidat, pembina pembimbing, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan jajaran kepengurusan, dan kepada seluruh saudara-saudariku jamaah Iwamid On Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah. Pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan sebelum kita kaji, mari semuanya untuk bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku, rahimakumullah, yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 83. Kita kaji hadis yang ke-38, Al-Hadisus Samin Wassalasun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Hadisus Samin Wassalasuna, hadis yang ke-38. Iku an Abi Hurairah, tasangking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abu Hurairah, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha temen setuhune Allah Ta'ala iku kala ngendika sinten Allah. Ketika Rasul menyampaikan hadis innallaha Ta'ala kala, akan tetapi tidak terbukukan di dalam Al-Quran, maka itu namanya hadis qudsi namanya. Firman-Nya Allah yang tidak terbukukan di dalam Al-Quran. Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa firman-Nya Allah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa rijlahu alladhi yamsi biha. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adani la'u'idannahu. Rawahul Bukhari. Man utawi sapa-sapane wong iku ada musuhi sapa man li makrono ingsun walian ing kekasih, li kedue ingsun walian ing kekasih. Barang siapa memusuhi waliku,
dalam tafsir para ulama, para pejuang agama Allah, orang-orang yang beriman, yang di situ para orang-orang alim. Barang siapa ada liwalian, barang siapa memusuhi para waliku, fakot adantuhu, mongko temen-temen merohake sapa ingsun ingman, bil harbi kelawan perang, mongko temen-temen ngizini sapa ingsun ingman bil harbi kelawan perang. Siapa yang memusuhi waliku maka sungguh memberi izin untuk aku memeranginya. Berarti ketika seseorang memusuhi para ulama, itu sama halnya mengizinkan Allah untuk memeranginya, memerangi orang itu. Podo karo nantang pangeran. Siapa yang menghina, memusuhi, merendahkan, berarti sama halnya dengan menantang Tuhan, menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Gus Bahak pernah ngendika, hati-hati, ojo pisan-pisan awakmu kabeh musuhi ulama. Ojo pisan-pisan awakmu kabeh ngino-ngino ulama. Lek gak setuju karo pendapatnya, ya gak setuju ngono ae. Ojo kok ino-ino, ojo kok elek-elek, ojo kok musuhi. Karena ulama itu setiap hari pikirannya, hatinya itu untuk memikirkan kemaslahatan umat. Untuk memikirkan bagaimana umat Nabi Muhammad ini bisa selamat, bahagia dunia akhirat. Maka hati-hati, dagingnya ulama itu beracun. Iku dawe Gus Bahak. Lek gak demen, gak setuju, ya gak setuju ngono ae, gak usah kok elok-elok nih, gak usah kok elek-elek niku dawe Gus Bahak. Hati-hati. Kalau kamu bukan ulama, jangan menghina ulama. Daging ulama itu beracun. Cari ini wong Tulungagung, hati-hati, malati, iso kualat sampean. Cari ini wong Tulungagung, irungmu iso kualik ke jambu mente. Cari ini. Man ada liwalian fakot adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi kekasihku, kata Allah. Orang-orang yang betul-betul beriman, memperjuangkan agama Allah, maka dia berarti mengizinkan aku untuk perang. Maksudnya apa? Nantang aku maksudnya. Wa mata korobalan ora marek ilaya maring ingsun sapa abdi kawula ingsun bisain kelawan suwiji-wiji ahabba kang luwih demenake ilaya maring ingsun mimma katimbang barang iftaratuhu kang merdoake sapa ingsun ing ma alaihi ing atase abdu. Tidak ada sesuatu yang digunakan untuk taqarrub hambaku yang lebih aku cintai kecuali sesuatu yang telah aku fardukan kepadanya. Segala ibadah yang kita gunakan untuk bertaqarrub ilallah, itu yang paling dicintai Allah adalah segala ibadah yang telah diwajibkan Allah. Makanya tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah kecuali sesuatu ibadah yang diwajibkan. Sholat yang wajib, sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Tidak ada sholat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah kecuali sholat wajib 5 waktu. Makanya kadang orang itu kebalik-balik. Sholat wajib gak dilakoni. Giliran sholat sunnah dibelan-belani. Sholat wajib gak tahu dilakoni. Giliran Idul Fitri, lek gak sholat id ngono rumangsane wis dosa setahun utuh.
Salat Id itu hukumnya sunnah, ora dilakoni yo gak dosa. Tapi salat wajib hukumnya, salat 5 waktu hukumnya wajib. Kadang orang itu kebalik-balik seperti itu, terkena bujuk rayu setan, tertipu dengan bisikan-bisikan iblis. Salat 5 waktu gak dilakoni, tapi gak teraweh ngono rumangsane paling wong paling dosa sak alam dunya. Gak iso teraweh ngono rumangsane wis bayo pol-polan lek-elek wis. Padahal gak teraweh teko kiamat iku yo gak dosa. Lho beneran niku. Lho niku panjenengan paham dengan maksud hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Tidak ada seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang paling dicintai kecuali ibadah wajib. Ibadah yang telah difardukan. Poso ya ngono. Poso yang paling dicintai oleh Allah itu adalah puasa Ramadan. Giliran Ramadan gak tahu poso. Giliran dino kelairane poso wae. Padahal gak poso dino kelairane teko mati itu juga dosa. Nah, makanya jangan kebalik-balik. Jangan kebalik-balik. Tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah untuk bertakarub kepadanya kecuali ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat. Pergi ke Mekah sekali seumur hidup itu wajib. Walaya zalulan ora kingsir-kingsir. Walaya zalulan ora kingsir-kingsir sapa abdi kawula ingsun. Iku ya taqarrabu marak sapa abdi laya maring ingsun binawafili kelawan pira-pira ibadah sunnah. Seorang hamba tidak akan pernah goyah mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah kalau kewajiban sudah dilakukan, kalau kewajiban sudah istiqomah, lalu kok ada seorang hamba yang menambah dengan ibadah sunnah. Namanya sholat 5 waktu sudah istiqomah, terus ditambah dengan sholat sunnah rawatib, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, ditambah sholat witir umpamanya, lalu ditambah lagi kalau malam hari ada kesempatan sholat sunnah malam, atau zikir-zikir sunnah, atau membaca Quran, sehingga itu ibadah-ibadah sunnah yang lain untuk menambah, mendekatkan diri kepada Allah, hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintainya, kata Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbuhu. Seorang hamba yang tidak pernah berhenti istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, menambah ibadah wajibnya dengan ibadah sunnah sehingga Allah tambah cinta kepadanya. Ajal. Sholat 5 waktunya oke, ditambah sholat sunnah. Baca Quran yang wajib, Al-Fatihah oke, ditambah yang lain. Puasa wajibnya Ramadan oke, ditambah puasa sunnah. Sedekah wajibnya oke, ditambah sedekah sunnah. Orang yang seperti itu sehingga Allah lebih mencintainya, maka orang seperti ini jarine wong Tulungagung malati, medeni, keramat. Kenapa kok keramat? Begini Allah berfirman, Fa'ida ahbabtuhu mongko ari kalane wis demen sapa ingsun abdu. Ketika Allah sungguh telah mencintainya, kuntu mongko ana sapa ingsun. Kuntu mongko ana sapa ingsun iku sam'ahu, zat kang jaga pengrungune abdu. Iku sam'ahu, zat kang jaga pengrungune abdu, alladzi kang yasma'u kang ngrungu sapa abdu bi kelawan sama. Ketika aku sudah mencintai hamba yang
ibadah fardunya bagus, lalu mau menambah ibadah salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lain, maka ketika aku sudah mencintainya, maka pendengarannya, aku jaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa basarahu kuntu mongko ana sapa ingsun iku sam'ahu, kang jaga sapa ingsun ing pengrungune abdu. Alladzi kang yasma'u kang krungu sapa abdu bi kelawan sama. Wa basarahu lan jaga ing peningale abdu. Alladzi kang yubsiru kang ningali sapa abdu bi kelawan basar. Wa yadahu lan tangane abdu. Alladzi kang yabtisu kang nabok sapa abdu bi kelawan yad. Wa rijlahu lan sikile abdu. Alladzi kang yamsi kang lumaku sapa abdu biya kelawan rijal. Orang-orang yang seperti itu akan dijaga segalanya oleh Allah. Pendengarannya dijaga oleh Allah, penglihatannya dijaga oleh Allah, tangannya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah. Terus buah dari penjagaan itu apa? Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adani la'u'idannahu. Wala in sa'alani lan yakti lamun nyuwun sapa abdu ing ingsun, ketika seorang hamba itu meminta kepadaku, la'u'tiyannahu mongko yakti paring temenan sapa ingsun ing abdu, maka pasti akan aku berikan. Jadi ngoten carane. Ibadah wajib dilakoni saapi-api, ditambah ibadah sunnah, kok sampai iso istiqomah. Orang seperti ini keramat. Jaluk sak jaluk wis mesti dikabulni karo Allah. La'u'tiyannahu pakai nun taukid. Maka sungguh pasti akan aku berikan. Wala inista'adani lan yakti lamun yuwun penjagaan sapa abdi ing ingsun, la u'idannahu mongko yakti njaga temenan sapa ingsun ing abdi. Ketika meminta perlindungan kepadaku, maka sungguh pasti aku akan melindunginya. Ngeten iki lho. Makane gunane awake dhewe nglakoni ibadah sunnah itu bukan berarti terus kita meninggalkan ibadah wajib, tidak seperti itu. Tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah kecuali ibadah wajib. Tapi kalau ibadah wajib mau menambah dengan ibadah sunnah, istiqamah, maka lebih dicintai oleh Allah, dan bahkan pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, semua di atas penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika meminta, semua diberi. Ketika mohon perlindungan, semua dilindungi. Wal muraduhu nabil wali al mu'min. Yang dimaksud dengan wali itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ada yang mengatakan para ulama, man adali waliyan, barang siapa memusuhi orang-orang yang betul-betul beriman. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada sebagian ulama menafsirkan walian di sini adalah para ulama. Barang siapa memusuhi para ulama, orang-orang alim, maka berarti dia memberi izin untuk perang, menantang perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis mesti memot, mesti kualat. Makanya Gus Bahak niku kula panggah kelingan dawuh Gus Bahak. Lek awakmu ndak demen karo pendapate wong alim, ya wis gak demen ngono ae, gak setuju ngono ae. Aja kok lok-lokne, aja kok elek-elek. Kualat. Kualat sampeyan. Kala ngendika sapa Allah taala, Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu tawi Allah iku waliyul ladzina, zat kang merintahi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Faman ada mukminan faqad adantu faqad adanahullah. Faman mongko utawi sapane wong iku ada nglarani sapa man mukminan ing wong mukmin,
Barang siapa menyakiti orang mukmin, faqad adanahu. Maka teman-teman merohake teman-teman merohake ingman sapa Allah Gusti Allah a'lamahu tegese merohake ingman sapa Allah Gusti Allah innahu teman setuhune Allah iku muharibun kang merangi lahu maring men. Barang siapa menyakiti orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, maka sungguh Allah akan memberitahu kepadanya kalau Allah siap untuk memerangi orang itu. Maka musuhe Allah, musuhe duduk menungso, musuhe langsung Allah. Maka tidak ada satupun orang yang menghalangi perjuangan agama Allah yang hidupnya sempurna, tidak ada. Pasti berujung dengan keburukan. Malapetaka, hati-hati. Ojo cocok ngerusui wong sing berjuang nih agama nih Allah. Wallahu tawi Allah Ta'ala iku idah haro barikalane merangi sapa Allah al-abda ing kawula ahlakahu mongko merusak sapa Allah abdu, maka menghancurkan. Ketika Allah itu memerangi seorang hamba yang memusuhi para walinya Allah, memusuhi para ulama, maka Allah akan menghancurkannya, hidupnya akan hancur. Falyahdar mongko becik wediyo, falyahdar mongko becik wediyo sapa ala insanu menungso minat ta'arudi saking ngarubi kuli muslimin maring saben-saben wong muslim. Maka sebaiknya para manusia itu berhati-hatilah, takutlah ketika engkau mengganggu perjuangannya orang-orang mukmin, perjuangannya setiap orang muslim. Ojo kok ganggu, ojo kok ganggu. Wa qauluhu ta'ala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai. Maksudnya bagaimana? Ibadah yang paling dicintai Allah untuk bertakarubnya seorang hamba itu adalah ibadah fardu. Itu maksudnya bagaimana? Fihi dalilun ala anal fi'lal faridah afdalu minan nawafil. Di dalam hadis qudsi itu menjelaskan bahwasannya menjalankan ibadah yang fardu, menjalankan ibadah yang wajib itu lebih diutamakan daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi ojo walik-walik. Ono lho. Ojo menting nih sholat raweh tapi isya gak dilakoni. Ojo menting nih apa jenenge sholat wengi tapi subuh bangkong. Nah, iki yo jenenge kewalik-walik ngene iki. Ojo menting nih sholat Idul Fitri tapi sholat 5 waktu gak dilakoni. Iki jenenge wong kewalik dase iku yo ngono iku. Wa ja'alan teko fil hadisi ing dalam hadis opo ana sawabal faridah. Teman setuhune ganjarane ibadah wajib iku yufdilu ngeluwi opo sawabul faridah ala sawabin nawafili ngungkuli ing akase ganjarane pira-pira ibadah sunnah. Ganjarane ibadah sing wajib iku mesti luwih unggul daripada sing sunnah bisa ba'ina marrah kelawan tikel 70 ambalan, 70 kali lipat kaceke. Jadi umpamane nggih rakaate salat subuh iku lak mek 2 rakaat. Iku lek dibandingne kuwi padha karo salat sunnah 140 rakaat. Jadi umpamane jenengan ninggalne salat subuh iku sepisan. Kuwi padha karo lek ditebusi ngono salat sunnah 140 rakaat. Lho ngono iku lho. Anna sawabal faridah yafdulu ala sawabin nawafil bisab'ina marrah. Sesungguhnya pahala salat fardu itu lebih unggul di atas ibadah sunnah dengan selisih 70 kali. Wa qauluhu ta'ala wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu ay daraba agawi sapa ulama radhiyallahu anhum lidzalika masalan
sebuah perumpamaan. Faqalu, lalu para ulama itu mengatakan begini. Masalul ladzi ya'ti bin nawafil ma'al faraid. Perumpamaan orang-orang yang menjalankan ibadah sunnah tetapi tidak pernah meninggalkan ibadah fardu bersama sholat bersama-sama dengan ibadah fardu. Wa masalu ghairihi kamasali rajulin, wa masalu ghairihi, lan perumpamaannya selain seseorang yang hanya ibadah fardu saja. Iku kamasali rajulin a'ta li ahadi abidihi, itu perumpamaannya seperti seorang laki-laki yang memberikan pada salah satu pembantunya dirhaman, pada memberikan uang, liyastari bihi, supaya untuk memberikan fakihatan, ya jajanan lah, memberikan camilan. Fa'a'ta akharu liyastaro fakihatan fadhahaba ahadul abdaini, lalu seseorang tadi memberikan pada pembantu yang lain untuk juga membelikan camilan. Lalu datanglah, segeralah ahadul abdaini, salah satu darinya itu membeli camilan itu tadi. Fawadu'aha fi qasratin, lalu seorang pembantu tadi meletakkannya pada sebuah wadah. Wa taraha 'alaiha rihana, lalu yang satu tempatnya diberikan wangi-wangian, wa masmuman, lan aroma yang sedap, min indihi summa jaa, lalu datanglah salah satunya, datanglah orang tadi, wa du'aha baina yadi syait, lalu meletakkannya di depan bosnya. Coba bayangkan. Wa dhahabal akhar wastara fakiha fi hajarin summa jaa fa wadu'a baina yadi syait alal ardi. Lalu pembantu yang satu membelikan cemilan, diletakkanlah di tempat, di meja, tapi tidak diberikan wadah, tidak diberikan wangi-wangian. Fakul wahidin minal abdaini qul istamsala. Dua pembantu tadi bisa dijadikan kaca benggala, bisa dijadikan perumpamaan. Tapi coba jenengan pikir-pikir. Lakin ahaduhuma zada min indihil kausurah wal masmum fayasiru ahabu ila sayyid. Tetapi pembantu yang satu tadi, camilannya diberikan wadah yang bagus, diberikan wewangian, lalu disuguhkan dengan cara yang lebih beradab, seperti itu, lebih dicintai oleh bosnya. Maksudnya bagaimana? Gini loh ya. Ketika kita beribadah kepada Allah, kok hanya menjalankan ibadah wajib saja? Oke, sudah benar. Tapi kurang mendapatkan apresiasi dari bos. Makanya di sini diberikan perumpamaan. Ada dua orang pembantu disuruh membeli jajanan. Yang satu berangkat membeli jajanan, yang satu juga berangkat membeli jajanan. Tapi ketika yang datang pertama, jajanannya diletakkan di meja. Bungkusnya ya kresek seperti itu. Pak Bos, ini jajannya. Oh ya, terima kasih. Sudah baik. Bukan jelek, juga baik. Juga sudah menjalankan perintahnya bos. Tetapi pembantu yang satu tidak seperti itu. Dia membeli jajanan, lalu jajannya dibungkus dengan rapi, diberikan wewangian, lalu disuguhkan dengan cara yang baik. Maka pembantu yang kedua ini mendapatkan apresiasi beda oleh bosnya. Begitu juga kita kepada Allah. Ketika kita hanya beribadah yang wajib saja, sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Juga bukan dikatakan hamba yang maksiat, bukan hamba yang buruk, bukan, akan tetapi kurang mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selain ibadah wajib yang kita lakukan, sebisa mungkin kita harus punya ibadah sunnah yang kontinu, yang istiqomah, yang bahkan bisa menjadi bisa kita anggap menjadi kewajiban, walaupun itu bukan wajib.
Maka dari itu ulama berkata, faman sholat nawafil ma'al faraid, barang siapa yang mau melakukan sholat sunnah bersama beserta sholat wajibnya, yasiru ahabbu ilallah, maka dia akan menjadi orang yang lebih dicintai oleh Allah. Sholat wajibnya ditambah dengan sholat sunnah, maka dia menjadi hamba yang lebih dicintai oleh Allah. Fal muhabbatu minallah iradatul khair, maka kecintaan dari Allah itu adalah iradatul khair, pasti diharapkan bertambahnya kebaikan. Fa idza habba abdahu saghalahu bi dzikrihi wa ta'atihi wa hifdhihi minasyaiton. Ketika Allah sudah cinta dengan hambanya, maka Allah akan menyibukkan hamba itu dengan terus berzikir kepadanya, taat kepadanya, menjaganya dari godaan syaitan. Wastamala a'dha'uhu fit ta'ah, dan anggota tubuhnya akan terus melakukan ibadah-ibadah. Wahabba ilaihi sima'al Qur'an, dan Allah akan berikan perasaan cinta untuk mendengarkan Al-Quran, wa zikir, dan zikir, wa qarraha ilaihi sama'al ghina, dan Allah juga akan memberikan sifat di mana dia benci dengan nyanyi-nyanyian yang tidak ada gunanya, wal alatil lahwi, alat-alat yang di situ hanya sebagai hura-hura, wasara minal ladzina qala Allahu ta'ala fi haqqihim, dan Allah akan menjadikan dari golongannya orang-orang yang Allah berfirman, wa idza sami'ul lagwa radu anhu, ketika mereka mendengar alat-alat lahan, alat-alat yang di situ tidak ada gunanya ketika dipukul, maka mereka menjauhinya. Wa qala Allah ta'ala wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak ngerti syariat itu mengatakan, ngerasani, ngomong-ngomong nih maqalu, maka orang-orang itu mengucap salama dengan ucapan yang selamat. Dia tidak membalas seperti orang-orang yang bodoh yang tidak ngerti syariat. Tenang saja, santai saja. Fa idza sami'u minhum kalama fahisan ittarabu anhu. Ketika orang-orang yang dicintai oleh Allah mendengar perkataan-perkataan yang buruk dari orang-orang yang bodoh, ittarabu anhu, maka mereka berpaling darinya, tidak diperhatikan. Surat diganceng, biene. Wong liya ngomong ini ngono biene, wacan ya wong bodoh ora ngerti syariat. Bengi tangi zikir jarine ya golek nomor. Walah kami golek pesugihan, bengi ngene-ngene bene pancen wong pekok nek kapane. Pancen ya jahil. Orang jahiliyah itu bukan ke orang yang bodoh-bodoh tidak bisa baca tulis, bukan itu maksudnya. Orang yang tidak mengerti syariat, itu namanya orang jahiliyah. Wa qalu qaula yusallimuna fihi wa hafadha basarahu anil maharim. Lalu mereka berkatakan perkataan yang membuat mereka selamat. Ora usah dijawab reno-reno. Asah dijawab ngene-ngene, biarkan. Macam mereka tidak tahu, mereka tidak ngerti, mereka orang-orang jahiliyah yang tidak paham syariat. Wa hafidha basarahu, Allah menjaga penglihatannya dari hal-hal yang haram. Fala yanzuru ila ma la yahillu, mereka tidak akan bisa melihat sesuatu yang tidak halal. Wa sara nadrahu nadara fikrin, dan fikirannya, penglihatan yang penuh dengan fikiran, waktibarin, dan alam ibarat, jadi penuh dengan perhatian, diperhatikan beneran. Fala yara syai'an minal masnu'ah, dia tidak melihat sesuatu, segala sesuatu yang diciptakan, ilastadala bihi alal khaliqihi, kecuali menjadi sebuah dalil atas kebesaran penciptanya. Jadi gampang iman, nyawang-nyawang sembarang niku gampang dadi iman. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an ila wara'at
ila wa ra'aitullaha ta'ala qablahu. Ma ra'aitu ora ningali sapa ingsun sayan ing suwiji-wiji. Ila wa ra'aitu angin lan ningali sapa ingsun Allah ing Allah qablahu ing dalem sadurunge syai. Segala aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang aku lihat itu bisa menambah keimanan atas ketuhanannya Allah. Jadi umpamanya wong tanduran, ngoten niku kembalinya kepada Allah. Ya Allah, Pangeran kok Maha Kuasa banget ya. Jadi ini tanduran, menjadikan tanaman yang dulunya tidak ada tiba-tiba tumbuh, menjadikan ini itu dan sebagainya. Wa makna al-i'tibar al-ubur bil fikri fil makhluqat ila qudratil khaliq. Maknanya i'tibar itu apa sih sebenarnya? I'tibar itu lewatnya sebuah pikiran-pikiran di dalam penciptaan makhluk atas kuasanya Tuhan. Fasabbaha inda dzalik, lalu seorang hamba ketika seperti itu memahasucikan Allah. Wa yudqaddisu wa yu'addimu wa tasiru harakatuhu bil yadain wa rijlain kulliha lillahi ta'ala. Ketika seseorang sudah punya pikiran segalanya itu bisa menambah iman, segala makhluk itu adalah tanda kebesaran, ayat-ayat kebesarannya, ayat kuasanya Allah, maka dia bisa berubah segala perbuatan tangan dan kakinya semua hanya karena untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala yamshi fi ma la ya'nihi, dia tidak berjalan kecuali kepada perkara-perkara yang berfaedah. Wala yaf'alu biyadihi syai'an abasa, dan dia tidak melakukan dengan tangannya sesuatu yang di situ tidak ada gunanya. Bal takunu harakatuhu wa sakinatuhu lillah, balik segala perbuatannya, diamnya, semuanya karena beribadah kepada Allah. Fayusabu ala dzalik, lalu hamba yang seperti itu apapun mendapatkan pahala fi harakatihi wa sakinatihi, dia bergerak dapat pahala, dia diam dia dapat pahala, wa fi sa'iri af'alihi, dan segala perbuatannya. Jadi ketika seorang hamba itu sudah benar-benar beriman kepada Allah, tidur pun berpahala, diam pun berpahala, bergerak pun berpahala, ini itu semua berpahala. Wa qauluhu ta'ala kuntu sam'ahu, apa yang dimaksud dengan firman-Nya Allah, aku akan menjadi pendengarannya, itu maksudnya bagaimana? Yahtamilu kuntu al-hafid li sam'ihi, maknanya itu maksudnya aku akan menjadi penjaga pendengarannya. Aku akan menjadi zat yang menjaga pendengarannya, yang menjaga penglihatannya, yang menjaga tangannya, yang menjaga kakinya. Wa yahtamilu kuntu fi qalbihi inda sam'ihi, dan juga bisa dimaknai untuk ono sapa ingsun iku fi qalbi ing dalam atine abdu inda sam'ihi. Jadi ketika seorang hamba itu mendengar, maka di situ Allah menolong dari apa pendengarannya. Jadi pendengaran kabar-kabar yang di situ tidak benar itu bisa menyaring, oh ini tidak benar, ini benar. Jadi dijaga oleh Allah. Jadi tidak asal mendengar terus moro-moro dikabar nih. Wa basyarihi, nah, ketika apa yang dilihat itu Allah yang menolong itu. Oh, iki ternyata ini tidak benar, ini benar, itu bisa seperti itu. Wabat sihi, tangannya. Fa'idha dzakaroni kaffa anhul amali ghairi. Wa idza dzakaroni lan arekalane eling sapa abdu ing ingsun, kaffa mongko nyegah sapa abdu anil amal saking lakoni li ghairihi krana liyane ingsun. Jadi ketika sudah seperti itu, ketika seorang hamba sudah betul-betul ingat kepada segala ketentuan yang diperintahkan Allah, maka dia tidak akan melakukan perbuatan apapun kecuali untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, inti dari hadis ini adalah, ayo jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah wajib. Karena ibadah yang paling dicintai Allah adalah ibadah yang wajib. Dan jangan lupa menambah ibadah sunnah untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semuanya selalu dilimpahkan keberkahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.